warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua. Di video ini kita akan belajar bersama-sama. Sebelumnya kita kenalan dulu yuk. Nama saya Mutiara Triana Zain. Dan saya Anamalia Sofiana. Nah, kita akan belajar tentang materi FPB dan KPK. Pergi berlayar ke Pulau Sumatera, berlabuhnya di Pulau Bangka. Mari kita bersama-sama belajar FPB dan KPK. Nah, sebelumnya kita bernyanyi dulu yuk. Aku adalah anak yang cerdas, selalu riang serta gembira. Setiap hari aku sekolah, mencari ilmu tak kenal lelah. La 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 la. Ayo semua kita belajar menghitung FPB dan juga KPK. Caranya mudah, kalian pasti bisa. Mari kita mulai belajarnya. La 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 la. Sangat menghibur sekali ya adik-adik. Sebelum kita belajar bersama, ayo jawab pertanyaan berikut. Bilangan berapa saja yang merupakan faktor dari 48? Apakah itu A, atau B, C, ataukah D? Apa ya? Apakah C? Mari kita simak penjelasan berikut. Ya, benar. Jawabannya C. Penyelesaiannya, faktor dari 48 adalah 1 dikali 48 sama dengan 48. 2 dikali 24 sama dengan 48. 3 dikali 16 sama dengan 48. 4 dikali 12 sama dengan 48. 6 dikali 8 sama dengan 48. Faktor dari 48 yaitu 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24, 48. Selanjutnya kita akan memasuki pada materi FPB. Apakah adik-adik sudah tahu bagaimana caranya menentukan FPB? Kalau belum, yuk kita belajar bersama-sama. Apa sih Kak itu faktor? Faktor adalah sekumpulan bilangan yang membagi habis suatu bilangan. Sedangkan faktor persekutuan dua bilangan yaitu faktor-faktor dari kedua bilangan yang sama. Sedangkan FPB yaitu faktor persekutuan dari dua bilangan atau lebih yang terbesar di antara faktor-faktor persekutuan yang ada di bilangan yang diketahui. Cara menentukan FPB dari dua bilangan yaitu dengan sebagai berikut. Cara yang kedua dalam menentukan FPB melalui pembagi bilangan prima. Lihat gambar di samping. Cara menentukan FPB dengan faktorisasi prima. Faktorisasi prima sendiri itu apa sih Kak? Faktorisasi prima sendiri adalah suatu cara untuk menentukan bilangan sebagai bentuk perkalian dari faktor-faktor prima tersebut. Cara menentukan faktorisasi prima dari suatu bilangan dilakukan dengan cara, misalkan carilah faktorisasi prima dari 72. Untuk caranya kita simak di penjelasan berikut. Yang terakhir yaitu terapan FPB dalam kehidupan dan permasalahan sehari-hari. Kakak punya contoh permasalahan nih. Lalu bagaimana ya Kak penyelesaiannya? Ini dia penyelesaiannya.
Permasalahan sebelumnya adalah membagi permen lollipop sebanyak mungkin dengan jumlah yang sama pada tiap bungkus. Berarti yang dicari adalah FPB dari sejumlah permen. Untuk menentukan FPB dari sejumlah permen, lihat gambar yang di bawah. Sebelum lanjut ke materi, ayo jawab pertanyaan berikut adik-adik. Bilangan 8, 16, 24, 32 itu termasuk bilangan kelipatan berapa ya adik-adik? Apakah A? Apakah B? Apakah C? Apakah D? Apakah A ya adik-adik? Mari lihat penjelasan berikut. Ya, benar, jawabannya A, kelipatan 8. Penyelesaiannya yaitu kelipatan 8 ada 8, 16, 24, dan 32. 8 sama dengan 8 dikali 1, 16, 8 dikali 2, 24, 8 dikali 3, 32, 8 dikali 4. Yaitu jawabannya kelipatan 8. Nah, setelah menjawab pertanyaan dari kakak tadi, yuk kita mulai belajar KPK. Apakah adik-adik sudah tahu bagaimana caranya mencari KPK? Kalau belum, yuk mari kita cari tahu bersama-sama. Apa sih kelipatan persekutuan itu? Kelipatan persekutuan adalah kelipatan yang sama dari dua bilangan atau lebih. Nah, seperti pada contoh di samping, itu adalah salah satu contoh dari penemuan KPK di sekeliling kita. Materi yang pertama yaitu kelipatan persekutuan dua bilangan. Untuk penjelasannya bisa dilihat di samping kakak ya. Lalu yang kedua, kelipatan persekutuan terkecil atau KPK dari dua bilangan. Nah, untuk penjelasannya lagi kita lihat di samping kakak. Juga ya. Yang ketiga, menentukan KPK dengan faktorisasi prima. Bisa dilihat penjelasannya di samping. Materi yang terakhir yaitu terapan KPK dalam kehidupan dan permasalahan sehari-hari. Banyak situasi kehidupan nyata yang melibatkan KPK. KPK dikenal secara umum adalah dalam hal menyamakan penyebut pada urutan pecahan dan operasional penjumlahan serta pengurangan pecahan berbeda penyebut. Contohnya bisa dilihat di samping. Simpulan dari penjelasan kakak-kakak tadi adalah yang pertama, faktor adalah bilangan pembagi habis dari suatu bilangan. 2. Faktor persekutuan dua bilangan adalah faktor-faktor dari kedua bilangan yang sama. 3. FPB adalah faktor persekutuan dari dua bilangan atau lebih yang terbesar. 4. Bilangan prima adalah bilangan yang mempunyai tepat dua faktor, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. 5. Faktorisasi prima adalah suatu cara untuk menyatakan bilangan sebagai bentuk perkalian dari faktor-faktor prima. 6. Untuk menentukan FPB dan faktorisasi prima dari beberapa bilangan dapat dilakukan dengan mengalihkan faktor-faktor prima yang sama dari bilangan-bilangan tersebut dan berpangkat kecil. Yang ke-7, kelipatan persekutuan dari dua bilangan adalah kelipatan-kelipatan dari kedua bilangan tersebut yang bernilai sama. 8. KPK adalah bilangan yang terkecil dari kelipatan persekutuan. 9. Dalam menentukan KPK dengan menggunakan faktorisasi prima dapat dilakukan dengan cara mengalihkan faktor-faktor yang berbeda jika ada faktor yang sama diambil yang berpangkat terbesar. Nah, setelah melihat dan mendengarkan dari penjelasan kakak-kakak tadi, mari kita latihan soal.
Yang pertama yaitu Pak Slamet memetik 20 jeruk dan 50 apel dari kebunnya. Kemudian Pak Slamet membagi dalam kantong-kantong plastik dengan jumlah yang sama. Berapa kantong plastik yang diperlukan Pak Slamet? Berapa jeruk dan apel dalam masing-masing plastik? Apakah ada yang bisa menjawab? Kalau belum ada, mari simak penjelasan berikut. Diketahui 20 jeruk dan 50 apel. FPB dari 20 dan 50 adalah 10. Jadi, kantong plastik yang diperlukan oleh Pak Slamet adalah 10 buah. Setiap kantong plastik berisi 20 dibagi 10 sama dengan 2. Yaitu 2 buah jeruk pada setiap kantong plastik dan 50 dibagi 10 sama dengan 5. Yaitu pada setiap kantong plastik ada 5 apel. Jadi setiap kantong plastik berisi 2 jeruk dan 5 apel. Soal yang kedua yaitu Pak Andi dan Pak Basuki bekerja pada suatu perusahaan sebagai penjaga malam. Pada suatu malam, mereka bertugas bersama-sama. Pak Andi bertugas 4 malam sekali. Dan Pak Basuki setiap 6 malam sekali. Berapa hari lagikah mereka akan bertugas bersama-sama? Apakah adik-adik ada yang bisa menjawab? Kalau tidak ada, mari simak penjelasan dari kakak ya. KPK dari 4 dan 6 adalah 12. Jadi, Pak Andi dan Pak Basuki akan bertugas bersama-sama lagi setelah 12 hari. Nah, apakah adik-adik ada yang bingung? Bisa ditanyakan ya. Nah, tadi kan soal uraian nih. Sekarang soal pilihan ganda ya. Soal yang pertama, FPB dari 94 dan 107 adalah jawabannya apa ya? Apakah A, B, C, atau D? Kita lihat. D mungkin? Kita lihat. Wah, salah. Kita lihat lagi soalnya ya. Perhatikan dengan baik-baik. Jawabannya A. Wah, kita benar. Untuk penyelesaiannya, faktorisasi 94 sama dengan 2 kali 47. Faktorisasi 107 sama dengan 107. Karena 107 adalah bilangan prima, FPB kedua bilangan tersebut adalah 1. Lanjut ke soal berikutnya. Soal yang kedua. Sebanyak 21 bola merah dan 56 bola putih dimasukkan ke dalam beberapa kotak. Tiap kotak ditempati bola merah dan bola putih yang sama banyak. Berapakah banyaknya bola di setiap kotak? Apakah A, B, C, ataukah D? Kita jawab D. Kita lihat yuk apakah benar. Wah, kita benar. Untuk penyelesaiannya, kita pakai akar ya, atau pohon akar. Di sini 21 dibagi 3 dapat 7. Jadi untuk 21 sama dengan 3 kali 7. Untuk 56 dibagi 2, 28. Lalu 28 dibagi 2 lagi, jadi 14. 14 dibagi 2 jadi 7. Jadi untuk 56, 2 pangkat 3 kali 7. Maka FPB-nya adalah 7. Setelah mendengar dan melihat penjelasan kakak tadi, dan kita juga sudah latihan soal, semoga kalian paham ya
adik-adik. Dan semoga bermanfaat untuk kalian semua. Dan juga kita bisa ketemu kembali. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.